take your clothes off. Hai teman-teman Plot Film di seluruh sendi alam semesta. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini ada film yang berjudul Alone tahun 2020. Alone yang artinya sendirian bukan berarti film ini tentang si jomblo ya. Tapi tentang seorang wanita yang dikejar-kejar oleh pria tak dikenal. Dan ia harus menghadapinya sendirian. Nah, tanpa berlama-lama lagi dan banyak spoiler sana-sini, santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Film akan bercerita tentang seorang wanita yang bernama Jessica yang terlihat sedang membereskan barang-barangnya ke dalam mobil. Dan tujuan perjalanan ini cukup jauh karena Mbak Google mengatakan Jessica akan tiba di tujuan selama 4 hari. Baru lampu merah pertama, Jessica sudah diklakson-klaksonin sama mobil-mobil di belakangnya. Karena ketika lampu sudah hijau, ia masih bengong memikirkan sesuatu. Setelah melewati jalan tol dan menyeberangi jembatan, tibalah Jessica di jalan perbukitan. Di perjalanan, Jessica bertemu dengan mobil hitam di depannya yang melaju tidak pelan, namun juga tidak cepat. Setelah cukup lama dan bosan di belakang mobil yang tak jelas itu, Jessica pun ingin menyalipnya. Namun ketika Jessica belum benar-benar mendahuluinya, mobil hitam itu kembali ingin menyalip mobil Jessica. Ketika kedua mobil sejajar, dari arah berlawanan muncul mobil truk besar di mana Jessica sekuat tenaga memacu mobilnya hingga nyaris saja ia COD dengan malaikat maut. Di tengah kepanikan itu, si mobil hitam tadi berklakson-klakson seakan-akan ingin Jessica berhenti. Namun karena terlanjur kesal, Jessica pun tidak menghiraukannya. Barulah saat si mobil hitam itu menyimpang ke arah lain, Jessica berhenti sejenak menenangkan diri. Singkat cerita, malam pun tiba. Jessica beristirahat sebentar di pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan menelepon untuk mengabari sang ayah. Namun tiba-tiba mobil hitam aneh itu kembali terlihat hingga Jessica pun buru-buru pergi dari sana. Ia kemudian menginap di sebuah hotel dan sebelum tidur ia melihat foto kenang-kenangan bersama sang suami yang telah meninggal. Jessica ingin pergi dari kehidupan lamanya untuk melupakan semua kenangan bersama sang almarhum suaminya. Tring, alarm pagi berbunyi. Waktunya Jessica melanjutkan perjalanan. Ketika tinggal berangkatnya lagi, Jessica terkejut ketika ada seseorang yang mengetuk pintu mobilnya. Seorang pria berkacamata dengan kumis tebal berwarna kuning. Pria itu mengaku bahwa ialah pemilik mobil hitam kemarin dan ingin meminta maaf. No, I put my phone down. It's okay. Jessica. Perjalanan pun dilanjutkan. Di perjalanan ada telepon dari sang ibu namun Jessica tidak mengangkatnya. Lalu terlihat ada mobil mogok yang melintang di tengah jalan. Anehnya itu mobil pria tadi. Jessica mulai merasa takut. Saat ingin berlalu, sang pria yang terlihat cedera tangan itu memberhentikannya. Pria itu minta tolong diantarkan ke pom bensin, namun sebelum itu tolong juga ia meminggirkan mobilnya. Banyak banget minta tolongnya guys ya. Tentu saja aneh jika si pria itu ingin Jessica turun untuk menolongnya. Tanpa babi bu lagi, Jessica pun masih sopan, pamit lalu pergi. Setelah perjalanan yang cukup jauh, malam pun kembali tiba. Jessica beristirahat lalu menelepon sang ibu. Saat asik bertelepon, lagi-lagi mobil hitam itu datang, di mana Jessica langsung menutup telepon dan masuk ke dalam mobilnya. Dan benar, pria aneh itu keluar dari mobilnya dan langsung ingin mendatangi Jessica. Namun mobilnya harus terhenti karena ada mobil lain yang tiba-tiba berhenti di depannya. Sang pria datang, sok kenal, sok jadi korban. Jessica pun langsung saja pergi lagi dari tempat itu. Hari sudah gelap dan Jessica sekarang berada di tengah hutan. Ketika melihat sebuah mobil sedang mengikutinya, Jessica segera menelepon telepon darurat. Dan ketika mobil tersebut menyalip,
Untunglah itu bukan mobil pria aneh itu. Tapi tiba-tiba Jessica kehilangan keseimbangan hingga mobilnya menggerusuk ke pinggir jalan. Yang ketika ia periksa, ban box barang telah disayat dengan pisau. Ya, tentu kalian tahu siapa pelakunya. Dan ya, pria dengan mobil hitam itu muncul dan berhenti. Jessica langsung masuk ke dalam mobil, namun pria itu memecahkan kaca mobil dengan linggis hingga ia berhasil masuk lalu memukul hingga pingsan Jessica-nya. Singkat cerita, Jessica telah terbangun dan mendapati dirinya terkurung di sebuah ruangan. Ia mengintip lewat lubang kunci dan celah pintu namun tak terlihat siapapun. Hingga si pria asing itu terlihat berada di luar jendela. Ketika hari sudah gelap, pria itu masuk menemui Jessica. Jessica memohon untuk dilepaskan dan berjanji memberi uang kepada pria aneh itu. Dengan senyum jahatnya, pria itu menegaskan Jessica bukan orang pertama yang memohon seperti itu kepadanya. Sambil mendekap Jessica yang ketakutan itu, pria tersebut melihat video di tablet milik Jessica lalu bertanya tentang pria yang ada dalam video tersebut. Jessica mengatakan bahwa itu adalah suaminya yang telah meninggal karena bunuh diri. Di sini tidak dijelaskan kenapa suami Jessica sampai bunuh diri ya. Lalu pria tersebut keluar dan kembali mengunci pintu. Singkat waktu, pagi kembali tiba. Jessica mencari segala cara agar bisa keluar. Hingga ia melihat kunci pintu tersebut masih tertancap di pintu bagian luar. Jessica kemudian melihat sebuah paku yang menancap di tiang. Lalu bersusah payah mencabutnya. Ia pun berhasil. Lalu menjulurkan jaketnya melalui celah pintu. Barulah ia mendorong kunci melalui lubang menggunakan paku tersebut. Setelah pintu berhasil dibuka, Jessica berjalan perlahan dan ketika ia akan mencapai pintu depan, tiba-tiba pria itu pulang. Sehingga Jessica harus bersembunyi di kamar yang pintunya tidak bisa tertutup sempurna. Pria psikopat itu lalu sarapan tepat di dekat Jessica bersembunyi. Tiba-tiba pria tersebut menerima telepon dari anaknya. Ia mengaku bahwa sekarang ia berada di hotel tempat ia berlibur bersama teman-teman kantornya di mana semua itu adalah bullshit atau kebohongan. Telepon selesai dan sekarang pria psycho itu menuju ruangan Jessica dikurung. Saat itulah Jessica keluar dan berlari dan terlihat di sekeliling rumah tersebut semuanya hutan. Pria psikopat yang mengetahui itu pun langsung berlari mengejar Jessica. Tapi kaki lembut Jessica tertusuk akar hingga cukup dalam. Membuat ia harus berpincang-pincang hingga hampir terkejar ketika di pinggiran sungai. Merasa tak ada jalan lain, Jessica pun terjun ke sungai tanpa mengatakan my trip, my adventure. Beruntunglah di air sungai yang cukup deras itu Jessica berhasil menyeberang dengan selamat. Dan sekarang Jessica harus melanjutkan perjalanan yang ia sendiri tidak tahu arahnya. Tiba-tiba ia mendengar sebuah langkah kaki. Lalu ia bersembunyi dengan tokat kayu di tangannya. Jessica menunggu di balik pohon dan ketika orang itu muncul, Jessica langsung memukul. Namun ternyata itu hanya seorang pak tua yang sedang berburu dengan senapannya. Jessica sungguh minta maaf lalu menjelaskan apa yang telah ia alami dan Jessica tak dapat meminjam handphone karena handphone pak tua itu mati karena lowbat. Jessica pun memohon-mohon untuk membawanya pergi dari hutan itu. Pak tua yang bernama Robert itu pun berbaik hati meminjamkan Jessica sepatu, lalu dengan mobilnya akan meninggalkan hutan tersebut. Di perjalanan pun Pak Robert memberikan Jessica makanan dan minuman.
beberapa saat kemudian mobil harus dihentikan karena terdapat sebuah batang pohon yang menghalangi jalan. Jessica yakin ini ulah pria psiko itu. Ia mengajak Pak Robert untuk segera menyingkirkan batang pohon tersebut. Ya, batang pohon besar tidak bergerak. Lalu, mobil pria itu tiba dari belakang mobil Pak Robert. Di sanalah pria psiko itu pura-pura bertelepon, lalu mengatakan kepada Pak Robert bahwa Jessica adalah adiknya yang kabur dari rumah sakit jiwa. River. Don't you believe him? What a sick fuck. Di mana sedang terjadi perdebatan antara Jessica dan penculik, Pak Robert sedikit bingung yang mana yang harus ia percayai. Di saat Robert mulai mempercayai si penculik, Jessica menantang untuk si penculik itu untuk menelepon polisi. Nah, telepon kalau lu berani. Robert pun setuju. Si penculik itu mengeluarkan handphonenya dan melemparnya ke muka Pak Robert. Kemudian pria psiko itu memukul Robert habis-habisan, lalu merebut senapan dan menghabisi Robert dengan senapan kesayangannya sendiri. Saat itulah Jessica berlari dibarengi dengan turunnya hujan. Singkat waktu, malam telah tiba. Dengan cuaca yang masih hujan deras, Jessica bersembunyi di balik sebuah batu. Dan entah dari mana ia tahu, mungkin dari kameramen. Si penculik itu juga telah tiba di sana dengan senternya. Jessica yang mencoba berlari akhirnya peluru menyerempet bahunya. Namun ia harus tetap berjuang dengan sisa tenaga. Jessica pun menemukan genangan air di antara semak-semak yang membuat penculik itu tidak bisa menemukannya. Saat itulah si penculik yang licik itu berkata-kata kalau Jessica tidak menyerahkan dirinya maka ia hanya akan kehabisan darah. Bahkan si penculik licik itu meletakkan senapan agak jauh dari dirinya dan menantang Jessica untuk mengambil senapan itu. Pria psiko itu terus bicara hingga serak, namun Jessica tak pernah keluar. Hingga ia capek sendiri dan akhirnya pergi. Setelah itu Jessica juga keluar dari genangan air, bersembunyi di balik pohon sampai tertidur hingga pagi tiba. Jessica berjalan berjam-jam lamanya dan ia tiba lagi di jalanan hutan lalu melihat sang penculik telah pergi dengan mobilnya. Namun tak berapa jauh mobil itu berhenti yang ternyata si pria psiko itu membawa mayat Robert untuk dikuburkan. Saat si penculik sibuk mengubur, Jessica mengendap-endap ke dalam mobil untuk membawa mobil si penculik. Namun kunci mobil tersebut tak ada di mana-mana dan saat Jessica menemukan handphone, si pria psiko itu telah selesai. Sehingga Jessica tidak sempat keluar lalu bersembunyi di bangku belakang. Ya, pantas saja kunci mobil ternyata dikantongi oleh pria psiko itu. Sejenak ia menatap ke belakang dan mobil pun dinyalakan. Di sanalah Jessica menumpang penculiknya sendiri. Ia sudah mencoba menelepon panggilan darurat, namun tak terdengar oleh mereka. Karena Jessica tidak mungkin bersuara lantang loh. Pria psiko yang sadar handphone sudah tak ada, lalu menghentikan mobilnya. Saat itu pria psiko itu benar-benar mulai merasa ada sesuatu di bangku belakang. Dan Jessica keluar lalu memukul pria itu dengan kunci besi. Pria itu kembali menancap gas hingga Jessica terbanting ke sini dan ke sana tanpa tertawa. Namun ia dapat memukul kembali hingga kepala si pria itu berdarah. Pria itu mengambil pisau dan mencoba melawan balik. Untunglah Jessica berhasil melepas pisau itu dari tangan pria penculik lalu mencekiknya menggunakan kunci besi tersebut. Dan Jessica mengambil pisau lalu menusuk tangan pria psiko tersebut hingga mobil oleng lalu terbalik. Dengan ngesot-ngesot, Jessica keluar dari mobil dengan badan yang dipenuhi oleh lumpur. Lewatlah sebuah helikopter yang terbang cukup rendah namun terhalang pepohonan.
Jessica kembali berjalan menuju tempat tinggi dan terang, sementara pria psiko itu juga perlahan keluar dari mobilnya. Ketika tiba di tempat terang, Jessica mengeluarkan handphone lalu menelepon anaknya pria psiko itu dan memberitahukan bahwa ayahnya adalah seorang penculik dan psikopat. Dan di telepon itu juga ada sang istri dari pria yang baru kita tahu ternyata nama pria itu adalah Sam. Sekarang, dengan kunci besi, Jessica harus menghadapi Sam yang kembali mendapatkan pisaunya. Mereka pun bergelut di tanah berlumpur itu hingga ketika Jessica benar-benar kewalahan, ia berhasil menendang Sam, lalu mengambil pisau dan menusuk perut Sam hingga meninggal di sana. Setelah semua selesai, barulah si helikopter itu melihat dan turun di sana. Selesai. Ya, walaupun memiliki kejadian-kejadian yang cukup bikin kesal dan tanda tanya, seperti bagaimana Jessica bisa menyusul Sam yang menguburkan Robert. Secara keseluruhan film ini cukup membuat tegang dan deg-degdugser, sekaligus memperlihatkan bahwa Jessica adalah gadis yang kuat. Nah, teman-teman Flow Film, berakhir sudah film Alone tahun 2020. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa di alur film berikutnya.